Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat subuh yang berbahagia dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini yang sejuk ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, nikmat yang tak terhingga, ya. Nikmat sehat jasmani kita, sehat rohani kita, nikmat berada dalam lingkungan yang baik, dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh, dan insya Allah juga nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian pagi hari ini, bagaimana kita berupaya menjadi hamba-hamba yang bahagia di dunia dan di akhirat. Tapi ini memang temanya agak berat, ya. Mungkin saya melihat dari sisi-sisi yang lain. Kalau dalam kajian seminar-seminar itu, timnya Bu Munawaroh, Pak Arif, itu ada namanya MKYH, bedah sebuah buku. MKYH itu mencari kebahagiaan yang hilang. Itu sudah beberapa kali ya dilakukan. Pagi ini hanya setiap orang ditanya pasti yang dicari adalah mau hidup bahagia. Pasti begitu, ya. Tidak hanya kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang tidak beriman juga pasti kalau ditanya, saya ingin bahagia, saya ingin sukses. Kalau kita jelas ya, standar kita menjadi orang yang sukses, orang yang bahagia itu di dunia ini kita bersungguh-sungguh menjadi hamba yang bertakwa. Itu standarnya ya, ukurannya ya. Dengan bekal takwa ini harapannya di akhirat nanti kita masuk surga. Visi kita, tujuan jangka pendek kita di dunia menjadi hamba yang bertakwa. Misi kita surganya Allah. Itu jelas ya. Itu yang harus betul-betul kita garis bawahi, ya, kita pegang erat-erat, kita kejar ini secara sungguh-sungguh menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Ya. Maka hidup kita ini memang nggak cukup kalau standarnya hanya standar kemampuan manusia dengan ilmunya, ya. Misalnya ketika kita menyaksikan ya atau merekam langsung orang yang kita cintai ya dipanggil oleh Allah. Ya. Jelas kalau itu ukurannya ya ukuran kehidupan dunia sangat menyakitkan. Orang yang kita cintai atau sebuah keluarga yang sedang semangat-semangatnya membina rumah tangga ya. Kok akhirnya dipanggil oleh Allah. Ini yang sangat menyakitkan dan sangat menyedihkan. Mungkin banyak rencana yang belum terkabulkan ya, dan sebagainya. Itu kalau ukurannya ukuran kehidupan dunia ya. Tapi kalau ukurannya kehidupan akhirat, kematian itu adalah
pintu gerbangnya masuk surga. Kita ingin masuk surga, nggak mau mati, nggak akan masuk surga. Ya. Maka kita bersyukur ya, hingga saat ini ya kita harus yakini bahwa Islam adalah agama yang terbaik. Ya. Dan kita diajarkan ya oleh Allah berdasarkan kitab suci Al-Quran ya, melalui para nabi dan rasul. Sehingga memang hidup kita ini memang dunia ini ya hanya sebentar. Ya, ibaratnya kata Rasulullah sebagai orang asing yang lewat. Ya. Maka kita bersyukur ya dengan kita memahami dan meyakini bahwa hidup kita tidak hanya dunia. Standar sukses itu enggak hanya dunia, tapi akhirat nanti yang abadi. Insya Allah kita nggak sia-sia ya langkah kita. Kalau standar dunia itu, Fir'aun itu orang paling top. Ya. Udah raja, kaya raya, fisiknya kuat, tidak pernah sakit, mengaku Tuhan. Itu standar paling top. Gitu. Kalau standar dunia itu mungkin kalau bandingkan standar zahiriyah mata kita antara Abu Lahab dengan Bilal bin Rabah, ya sukses Abu Lahab. Dia tokoh terkenal pada waktu itu, ya udah ganteng, pengikutnya banyak, kaya, istrinya cantik. Kalau dibanding dengan Bilal misalnya ya. Bilal seorang budak hitam yang hidupnya sederhana. Tetapi karena Abu Lahab, Abu Jahal tidak beriman, Bilal beriman, ditegaskan al-jannatu haqqun walau kana abdan abasyiyyan. Surga itu adalah haknya buat Bilal bin Rabah sekalipun dia seorang budak hitam. Ya, wan naru haqqun. Dan neraka adalah haknya Bilal bin Abu Jahal dan Abu Lahab. Walau kana syaidan Quraisyan, sekalipun dia adalah tuan-tuan Quraisy yang terhormat. Maka standar hidup kita memang keimanan itu hal yang paling pokok, hal yang paling penting. Ada 3 poin penting sebetulnya di sini. Bagaimana kita mengejar, meraih kebahagiaan di dunia dan sukses di akhirat itu. Yang pertama adalah bagaimana sekuat tenaga menjadikan diri kita pribadi ini yang terbaik. Kalau bahasa-bahasa kampusnya namanya membangun relasi intrapersonal. Ya. Nanti yang kedua adalah membangun relasi ekstrapersonal ya. Pertama diri kita dulu, kemudian yang kedua adalah keluarga dan masyarakat, baru yang ketiga adalah membangun relasi, membangun hablum minallah ya, hubungan kita seorang hamba kepada Allah. Mungkin 3 kerangkanya 3 poin itu ya, bagaimana diri kita menjadi orang yang bahagia. Bagaimana kita menjadikan keluarga dan masyarakat menjadi orang yang bahagia. Bagaimana kita sebagai hambanya Allah menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Ya, kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin memang ada 4 golongan manusia yang berkaitan dengan orang sukses, orang bahagia itu. Kelompok yang pertama adalah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Orang yang bahagia, sukses di dunia dan sukses di akhirat. Ya. Kalau bahagia di dunia, ya ukuran-ukuran dunia. Ya, orang Islam dia harus menikmati ya kebahagiaan dunia. Ya, dia berilmu,
dia berharta, dia mungkin dihormati, ya, dia punya posisi, misalnya dia terkenal. Itu kebahagiaan dunia. Ya, kalau kita mampu, kita kejar, ya. Untuk kita penopang, ya, penopang ibadah kita, penopang dakwah kita. Kita beribadah umroh dan haji kan perlu uang, misalnya begitu ya. Itu contoh ya. Membangun keluarga yang bahagia kan perlu materi juga, ya. Anak-anak kita sekolah dapat pendidikan yang baik, ya perlu uang juga. Itu jelas, ya penting harus kita kejar, ya. Artinya bahwa orang yang kaya dan dia bertakwa, ya dia dihormati manusia dan mulia di mata Allah. Ya. Orang yang sederhana, dia bertakwa, ya dihormati juga. Ya. Maka kelompok yang pertama itu tadi orang yang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Ya kaya, berilmu, berharta, punya posisi, jadi pemimpin, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu ya. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang sakin fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Orang yang kelihatannya itu tidak bahagia, hidupnya bersahaja, sederhana. Tapi dia beriman, bertakwa kepada Allah. Nah, karena dunia ini sebentar, dunia ini sementara. Dengan bekal takwa, insya Allah harapannya nanti bahagia abadi di surganya Allah. Ya takdir Allah, ya kita ini nasibnya ya berbagai macam model-modelnya ya. Ada hidupnya kaya raya, ada yang sedang-sedang saja, ada yang sederhana misalnya. Itu sudah takdir Allah ya. Rezeki itu sudah Allah tentukan. Ya, tinggal mana bersyukur. Ini kelompok pilihan kita itu idenya kelompok nomor 1, minimal nomor 2. Enggak usah kita pilih nomor 3 dan nomor 4. Yang nomor 3 adalah sa'idun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Kelihatannya dia hanya sukses di dunia, tetapi tidak beriman, tidak bahagia di akhirat nanti. Kita enggak boleh tertipu. Ya. Ya. Kalau kita baca berita ya, itu memang agak prihatin ya. Sekarang hampir setiap minggu ya, banyak pejabat yang dikena KPK ya. Yang terbaru ini, termuda ya. Bupatinya umur 37, bendaharanya umur 24 ya. Ya, kena KPK juga ya. Ya, memang ini mungkin realitanya kayak begitu, Allah alam ya. Ini menjadi prihatin juga ya, bagaimana ya. Datanya katanya pejabat itu hampir 400 di luar DPR ya, 450-an. Ini berarti kan kelihatannya sukses mereka ya. Tetapi ketika berhubungan dengan KPK, dan itu pun katanya yang lagi sial nasibnya. Masalahnya ya. Karena katanya kata KPK, iya, menangkap pejabat yang korupsi itu kayak menangkap hewan di kebun binatang. Hewannya banyak, tinggal mana yang ditangkap. Ada yang bilang begitu ya. Ya, jadi jangan sampai kita ini terjebak kalah gitu ya, tertipu, apalagi penegak hukum, pemimpin misalnya. Dia mengejar karir mati-matian, tapi ujungnya enggak husnul khotimah. Sekalipun jelas ya, hadisnya jelas ya. Seorang pemimpin yang adil termasuk 7 golongan yang nanti ya, yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Al-Imamul Adil. Jelas ya. Hebat pemimpin itu mempunyai power, dia bisa memberi kebijakan yang baik kepada rakyatnya. Pahalanya berlipat ganda. Ya, itu peluang seorang pemimpin. Ya. Kalau sekolah, guru, coba lingkungan sekolah aja. Tapi kalau misalnya dia wali kota, satu kota itu, misalnya ada kebijakan, peraturan, syarat lulus anak-anak SD harus sudah selesai. Misalnya bacaan Qur'annya lancar. Ada beberapa daerah begitu, di Aceh misalnya. Nah, itu sebuah contoh, itu hebatnya seorang pemimpin. Ya, memberi apa? Memberi kemaslahatan buat umat.
Kelompok yang keempat ini jangan kita pilih. Sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Orang yang menderita di dunia, menderita di akhirat. Udah nggak punya apa-apa, nggak beribadah kepada Allah. Ya, sedih banget tuh. Saya tuh nggak kebayang itu kalau ada orang yang hidupnya, misalnya umurnya tambah tua, penyakit udah banyak, dompetnya nggak ada isinya, nggak pernah sholat, nggak pernah baca Quran. Kayak apa itu kayaknya hidupnya ya? Udah pusing nggak punya duit, ruhnya juga ringkih begitu, otaknya nggak ada ilmunya. Ya, artinya kita jangan sampai kita atau keluarga kita tertimpa dengan kelompok yang nomor 4 ini. Oleh karenanya, ya marhamukallah, kembali kepada tema awal tadi, ada 3 hal penting yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk meraih kebahagiaan dunia sosial di akhirat itu. Tadi yang pertama itu adalah bagaimana relasi intrapersonal, bagaimana diri kita ini mampu, bukan mencari, mendatangkan kebahagiaan. Maka syarat minimal itu ada sikap sabar dan syukur. Itu minimal. Itu pilihan hidup orang-orang yang beriman itu, sabar dan syukur. Ya. Kalau standar sabar mungkin sampai Allah tegaskan 2 kata sabar yang langsung ya menempel di situ. Ya ayyuhallazina amanus biru wasaubiru. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, kamu harus sabar. Bisa jadi makna isbiru itu, perintah fil amar itu, sabar itu insidentil. Ketika diuji oleh Allah dalam musibah harus sabar. Tapi langsung di situ wasobiru. Ya. Kamu harus jadi orang yang penyabar. Ya. Isim fa'il. Jadi setiap saat dia harus jadi orang penyabar. Nah, ini memang yang berat ya. Tapi jangan sampai kita bertameng, berlindung, alasannya sabar, padahal malas. Dia malas orangnya. Saya lagi sabar ini. Nah, itu repot juga kalau begitu. Aslinya sebenarnya dia malas. Saya lagi sabar. Nah, ya. Jangan sampai ya. Ya, memang ada yang bilang sabar itu nggak ada batasnya. Ya, kita melihat bagaimana mungkin ujian orang-orang yang berat ya. Ini berulang-ulang sudah sering disampaikan bagaimana sabar ketika menghadapi musibah. Ya. Sabar ketika menghindari kemaksiatan. Dan lebih berat lagi sabar dalam mempertahankan ketaatan. Ya, mungkin 3 poin itu ya. Kalau sabar dalam menghadapi musibah udah nggak ada pilihan lain, udah harus sabar. Kena musibah dia nggak sabar, malah hatinya galau, dia protes, dia komplain, dia rugi 2 kali. Udah kena musibah, menerima takdir. Nah, maka yang kita ucapkan ketika kena musibah itu ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Semuanya kembali kepada Allah, semuanya adalah milik Allah, begitu ya. Maka di situ ada pentingnya sikap husnuzon. Ketika diuji oleh musibah itu kita hukumnya harus berhusnuzon dan ini hukumnya wajib. Ya. Sehingga di situ ada harapan, ada prasangka baik ya kepada Allah. Sehingga yang paling aman ya ketika musibah itu ke dalam dulu ya. Maka makna intrapersonal itu ketika diuji musibah itu kita ke dalam. Introspeksi diri dulu. Allah, kenapa misalnya ada macam-macam orang ujian ya. Ada orang yang ujiannya duitnya banyak, anaknya nggak punya. Ada sebaliknya, ada anaknya banyak, duitnya langka. Ada yang diuji sukses di masyarakat ya. Tokoh terkenal, anaknya bandel. Macam-macam ujian itu ya. Ada hidupnya bersahaja, tapi anaknya baik-baik. Nurut-nurut. Berbagai macam model-model ujian orang itu ya. Gitu ya. Maka tadi, introspeksi diri. Ya, itu langkah yang paling aman. Sehingga menghadapi ujian, musibah itu lebih ringan. Kalau kita, iya ya.
Pantas anak saya bandel, susah ke masjid. Saya juga orangnya malas ke masjid. Nah, misalnya gitu. Pantas anak saya ngomongnya nggak bisa sopan. Saya juga jarang ngasih contoh berkata yang baik. Pantas anak saya kurang hormat. Mungkin saya juga kurang hormat sama orang tua atau mertua saya. Misalnya seperti itu. Kalau bapak-bapak menghadapi ujian-ujian begitu ya harus introspeksi diri-diri kita ya. Gitu ya. Jangan sampai ada kita punya istri misalnya enggak hormat sama mertuanya. Nah itu juga PR. Ya. Jangan sampai kita tanamkan kepada anak-anak kita. Biasanya itu kalau seorang anak hormat patuh sama kedua orang tuanya, sunatullahnya pasti akan hormat sama mertuanya. Karena sering kejadian banyak ya, menantu-menantu yang merasa dia mandiri, dia sukses. Kadang-kadang kurang hormat ya. Maka tadi kembali kepada berbagai macam sikap ya, sabar dalam menghadapi musibah, dalam menghindari kemaksiatan ya. Sabar dalam mempertahankan. Yang paling berat itu memang sabar dalam menghadapi, mempertahankan ketaatan. Itu yang berat. Disinilah pentingnya kita hidup berjamaah. Untuk apa? Untuk saling mengingatkan. Ya. Yang kedua adalah syukur. Ya. Dalam diri kita ini memang harus ada sikap syukur. Ya, standar syukur itu ya ketika kita semakin patuh tunduk, ya dekat dengan Allah. Kalau Rasul diprotes oleh istrinya, itu kalau Rasulullah memang terlalu tinggi ya contohnya. Tapi itu jadi patokan untuk motivasi kita. Ya Rasulullah, engkau seorang Rasul. Kenapa setiap malam qiyamul lail sampai kakimu bengkak? Jawab Rasulullah, wahai istriku, uhibbu an akuna abdan syakur. Rasul lakukan itu sebagai bukti menjadi hamba yang bersyukur. Ya Rasul kan udah nggak ada dosa, amalnya pasti diterima, dia amin masuk surga. Jadi kedekatan kita kepada Allah itu bukti syukur kita. Ya sering kita dengar bagaimana syukur, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati kita. Ya, kalau kita semalam mungkin sore tidurnya kita nyenyak, nikmat, ya. Lalu sebelum subuh udah bangun masih normal, ya kan? Kita baca doa, ya. Itu bersyukur dengan bil qalbi, alhamdulillah pagi hari ini saya masih hidup sehat, ya. Masih normal. Ada mungkin yang nggak bisa bangun kena stroke. Ada yang udah nggak bangun lagi, nggak ketahuan ya. Israel menghampirinya. Itu dalam hati kita, alhamdulillah kita sehat, kita bersyukur. Alhamdulillah masih bisa jalan ke masjid. Itu dalam diri kita itu harus kita tanamkan setiap saat itu. Ya, kita bersyukur, hidup normal, ya keluarga normal, istri, anak-anak, masih punya aktivitas. Itu sebuah contoh ya, bagaimana dengan kolbu kita itu selalu kita tanamkan dalam jiwa kita. Ya. Karena ini hal yang paling penting dalam diri kita ini ya. Kita ada fisik kita, ada akal pikiran kita, ada hati kita. Ini di sini ini yang paling dominan, yang harus dirawat, harus dijaga, dipupuk, jangan sampai akal kita cerdas, badan kita sehat, tapi jiwa kita banyak penyakit-penyakit. Nah, ya. Maka di situ penekanan adalah kepada bagaimana diri kita ini tadi menjadi orang-orang yang bersih ya dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Ya. Jadi poin dari bagaimana agar diri kita ini menjadi orang yang bahagia harus dari diri kita yang mulai. Tidak perlu memaksa menuntut orang lain. Maka ada cerita, ya. Ada cerita lagi semacam gitu ya, seminar atau apa ya, parenting begitu ya. Dia orang sukses gitu ya, yang keluarga ini sukses ya. Dan dikenal baik
ya suaminya orang kaya, bisnisnya sukses, suaminya orangnya baik, ya keluarganya juga baik-baik. Ketika istrinya bercerita, kan mungkin ngetes sukses itu kan ditanya semuanya, mungkin bapaknya, ibunya, anaknya begitu. Istrinya bercerita, ditanya, ibu bahagia nggak punya suami yang uangnya banyak, orangnya baik, ya, nggak pernah melanggar, apa berjudi, mabok, atau mungkin maaf ya hal-hal yang lain, ya. Apa kata dia? Ya, saya itu bahagia itu yang paling pokok bukan karena suami saya, bukan karena uang saya banyak, bukan karena, tapi diri saya sendiri ingin menjadikan saya ini orang yang bahagia. Ya. Dimulai dari diri saya sendiri, menjadi orang-orang yang tadi bersyukur. Jadi memang diri kita ini harus kita mulai. Mindset kita, pikiran kita itu, kita bukan mencari kebahagiaan di luar. Harus dari dalam diri kita. Kalau saya sebagai guru, selalu saya niatkan, hari ini saya mau ngajar, sama saya mencari kebahagiaan. Begitu. Karena mungkin bisa jadi guru itu mungkin anaknya bandel-bandel, ya kan? Ada yang bolos, ada yang malas. Kalau kita berangkat menjadi guru itu, udah mau metulan, waduh malas banget ngajar ini udah. Teman-teman ngomongin nggak pada enak, anak-anak murid pada bandel, nggak pada bayaran, misalnya gaji telat. Kalau mindsetnya udah begitu tuh, repot. Ya. Maka banyak orang itu yang mau melakukan aktivitas itu berulang-ulang itu karena emang dia mencintai pekerjaan itu. Ada orang yang capek naik gunung, bawa tas gede, ya, kayak berat banget itu ya. Udah menderita tidur di gunung dingin. Justru di situ dia ada kebahagiaan, ya. Bahagiaan sampai di puncak gunung, ya, menyaksikan terbitnya matahari, tidur di tenda alam, itu kebahagiaan. Mungkin yang lain merasa menderita banget begitu. Ya enak mah di kamar di hotel yang ber-AC. Nah, itu contoh. Ada orang berpayah-payah, naik sepeda jauh, berbagai macam hal itu memang harus dari diri kita. Itu mana dari bagaimana kita mengokohkan, menguatkan diri kita. Kebahagiaan itu kita yang bangun, kita yang mulai, kita yang harus menanamkan. Ya. Tidak bisa mengandalkan orang lain. Ya. Yang kedua adalah relasi interpersonal. Maksudnya ini adalah hablum minan nas. Ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya orang itu ketika ia bermanfaat dengan orang lain. Ya. Jadi ini minimal ada 3 poin. Ya. Bagaimana kita bisa mencintai dengan sesamanya karena iman, mampu selalu memberi dan mau memaafkan. Kalau tadi poin diri kita itu sabar dan syukur serta ridho dengan takdir Allah. Kalau untuk hablum minan nas itu minimal kita, kalau kita bukti mencintai ya kan banyak contoh hadis-hadisnya, memberi yang paling kamu cintai. Bukti orang beriman itu ketika dia isar, peduli dengan orang lain. Karena dari sikap mencintai, karena bersaudara seiman, karena bertetangga, karena satu jamaah, maka akan timbul rasa kasih sayang di antara sesamanya. Ya. Jadi minimal itu muncul rasa empati, ya, rasa kepedulian. Ya, ini harus kita tanamkan ya. Ya. Kalau sudah kayak begini muncul, ya sama orang itu peduli, sama empati. Ya minimal yang kita lakukan ketemu, ucap assalamualaikum, itu udah mendoakan ya. Ya, insya Allah pengurus masjid kita sudah mulai ya memberi di lingkungan. Ya. Karena kalau di internal keluarga inti kita aja nggak muncul rasa itu, ya udah repot. Katanya kebahagiaan orang itu di samping dirinya, yang kedua dia harus mengokohkan keluarga inti. Karena dari keluarga intilah ini dia nanti dalam beraktivitas dia memberi kebaikan. Kalau dari keluarga inti aja banyak masalah, banyak problem, ya bagaimana untuk orang lain? Ya. Ya. Maka kalau
anak-anak bandel itu karena kunci utamanya emang di keluarga intinya nggak ditanamkan ya, kedisiplinan, ya, rasa hormat, rasa tanggung jawab. Nanti setelah mencintai, maka yang kedua adalah rajin memberi. Yang tadi muncullah rasa empati. Ya, rasa empati ini dia mau memberi, ya, apa yang dia miliki, apa yang dia punya, ya. Itulah kebahagiaan orang itu ketika dia memberi. Ya. Maka kita ini memang harus menyesuaikan ya, maaf ya. Jangan sampai kita penampilannya orang kaya, tapi bermanfaatnya nggak ada. Begitu. Lebih baik penampilan sederhana, tapi bermanfaat. Begitu ya. Kalau lu almarhum Haji Sidik ngomong gitu, kalau lu orang kaya, lu harus juga jadi orang kaya yang lain juga. Jangan gayanya dia orang kaya. Zakat infaknya zakat infak orang kaya. Gitu. Pedulinya peduli orang kaya. Dan penampilan orang kaya keren tapi nggak bermanfaat. Rumahnya gede, ya, tapi nggak bermanfaat buat tetangga, buat lingkungan. Jadi itu yang ketiga adalah memaafkan. Ya, saling mencintai, mau memberi, mudah memaafkan. Ya. Di sini lagi-lagi ada dalam apa namanya? Dalam kolbu kita, dalam jiwa kita ya sikap memaafkan. Ya. Kan Allah sendiri mengatakan wa in ta'fu atasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Dalam surah At-Taghabun itu kan ini bagaimana cerita tentang 3 model anak ya. Anak itu bisa menjadi musuh, aduun, anak itu bisa menjadi fitnah, ya kan? Tapi kata Allah apa? Kalau itu sudah terjadi, ya, mungkin kelalaian kita, dia mau berbuat baik, kata Allah, wa in ta'fu, kalau engkau memaafkan, kalau engkau melapangkan, kalau engkau mengampuni, Allah yang Maha Pengampun. Ini kadang-kadang kita yang menjadi capek, ya. Kalau di dalam dada kita ini banyak disimpan memori-memori yang nggak baik. Nah, itu nanti file-filenya itu berat jadinya ya. Itu dibuang. Ya, ini ya. Capek itu. Apalagi sama tetangga misalnya kan ya. Ada kesalahan masa lalu, kesalahan dikit muncul lagi semua. Maka dulu saya ingat nasihat Ustadz almarhum Rahmat Abdullah itu, kiai dari Iqra itu, kalau kita ada masalah itu, jangan kita kesel sama orang, lalu semua keburukannya muncul, tambah kesel. Jadi balik, ya, ingat-ingatlah ketika kesel sama istri kita misalnya, atau sama siapapun ya. Ingat-ingatlah kebaikannya, lupakanlah keburukannya. Lupakanlah kebaikan kita, ingat-ingat kekurangan kita. Kan dibalik, kalau kita kesel, keburukan dia kita ingat banyak, kebaikan kita ingat banyak, tambah kesel jadinya. Nah, itu dibalik. Jadi rumusnya dibalik. Kalau kita ingat-ingat kebaikan dia, satu kesalahan yang ada hilang dengan 10 atau 9 kebaikan. Begitu. Karena nggak ada manfaatnya. Misalnya macam-macam ungkit-ungkit dan sebagainya ya. Dulu tinggal di saya, sekarang kok nggak mau. Nah, nggak ada manfaatnya itu. Ya. Jadi ternyata dengan kita mudah memaafkan, ya, itu menjadi ada ketenangan, ada kedamaian, gitu kan. Dan ini susah kan ya. Ada kisah di supermarket ya, seorang bapak yang menyenggol anak kecil ya, yang barangnya jatuh, anaknya nangis, sampai bapaknya itu nggak terima ya. Bapaknya mungkin nggak hati-hati nyenggol gitu. Itu cuma satu. Akhirnya panggil polisi kan. Bapak ini telah menyakiti anak kecil. Cuma sering minta maaf kok nggak mau. Gitu ya. Ini kadang gengsi orang itu kan. Apalagi mungkin merasa lebih senior. Ya. Pak cuma minta maaf. Gitu. Bapak kan nyenggol keranjang. Bapak nyenggol. Gitu. Ya. Sampai itu. Akhirnya dikomplain kan polisi datang. Karena ego ya. Di situ tuh beratnya kita itu karena kita punya ego ya. Punya merasa. Tadi punya nilai lebih yang banyak. Ya. Jadi ini yang memang
berat ya. Maka Rasulullah yang pernah bercerita ya, di antara kita ini ada orang yang ahli surga ya. Sehingga yang lain penasaran kan, pengen tahu, bahkan ada ngutus pengen nginep. Apa sih rahasianya kok Rasul sampai udah menjamin kok dia ahli surga? Ya. Ya. Ketika dia, gimana survei semalaman di rumahnya? Ah sama aja sama kita. Badannya, ya dia tahajud, kita tahajud. Sama semuanya. Ternyata ada satu rahasia yang kita nggak tahu. Ya, dia itu menjelang tidurnya, ya dia melakukan namanya salamatus sodr. Melapangkan dada. Memaafkan. Bila di hari itu ada orang yang lain menyakiti dia, dia maafkan. Dan dia minta maaf. Nah, ini yang kadang-kadang ngomongnya ringan, prakteknya berat ya. Meminta maaf itu ya. Maka bisa jadi tadi merasa lebih, dia mungkin lebih di bawah kita, nggak mau memaafkan ya. Maka dengan cara orang-orang yang banyak memberikan kebahagiaan ya kepada hati orang-orang yang beriman itu, dengan tadi mencintai, banyak memberi, banyak memaafkan, itu rasanya diri kita ini ada ya. Mungkin kalau teori Pak Tisa mungkin tahu teori Abraham Maslow itu ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Dari yang paling rendah, kebutuhan materi, sampai yang tertinggi, aktualisasi diri. Memang orang itu merasa bahagia ketika dia di lingkungannya mampu mengaktualisasikan dirinya, mampu memberikan yang terbaik. Maksud di situ tuh, mampu memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Itu sebenarnya puncak kebahagiaan orang. Puncak sukses orang itu ketika potensi dirinya itu bisa memberi manfaat. Ya, macam-macam ya manfaatnya, mungkin ada yang dari sisi ekonomi, ada dari sisi ilmu, dari sisi pendidikan, dari sisi kesehatan, dari sisi yang lain itu ya. Itu yang terakhir, poin yang ketiga itu ya. Kalau tadi poin pertama adalah diri kita, yang kedua adalah kita bermanfaat untuk orang banyak. Poin yang ketiga itu adalah ya relasi spiritual. Ini maksudnya bagaimana semakin bertambahnya umur kita, semakin juga bertambah kualitas iman, ibadah kita, ketakwaan kita. Jangan sampai umurnya bertambah terus. Kalau kira-kira kalau saya ini udah umur 50, karena udah banyak kelewatnya. Deketan ke sononya. Nah, jangan sampai kita nih nggak ada peningkatan hal-hal yang pokok, misalnya sholat kita ya, jangan dari dulu sampai sekarang sholatnya standar aja, dari sisi kualitasnya, kehusuannya, dari ilmu cara wudhunya, gerakan sholatnya, meningkatkan kehusuannya ya, sampai harus juga ditambah dengan penopang-penopang ibadah sunnah yang lain, misalnya ya, jangan dari dulu sholat wajib lakukan, ditambahlah apa tahajudnya, apa duhanya, apa sholat sunnah fajarnya, suruknya, qobliyah ba'diyahnya, sholat-sholat yang lain. Harus ditambah, ya. Karena jangan sampai kita dunianya terus dikejar sukses, tapi perasaan akhiratnya enggak. Nah itu repot. Maka di situ diperlukan ya tadi, bagaimana hablum minallah kita itu, ya keimanan kita itu harus terus ditambah. Bukti iman itu ya harus diamalkan. Ya. Saya beriman. Tapi ngaku aja beriman gitu. Amalnya nggak ada. Bagaimana caranya mengukurnya ya? Ya. Artinya standarnya itu apa? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Ya. Karena ciri-ciri orang yang baik itu ketika dia bagus semuanya. Ya, hablum minallahnya bagus, hablum minan nasnya juga bagus gitu ya.
iman dan tawakal kita kepada Allah serta ridho dengan takdir yang Allah berikan. Memang ini agak berat ya, beriman dengan takdir. Karena agak berat juga. Bisa jadi ada orang yang protes, ya Allah kenapa? Kok dia lebih sukses, saya kurang sukses. Begitu. Maka tadi standar tawakal itu yang paling sederhana ketika sahabat Rasulullah silaturahmi kepada Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Kata Rasulullah, antum kesini naik apa? Naik unta Rasulullah. Di mana untanya? Itu di luar ada. Udah deket? Belum. Enggak Rasulullah. Saya tawakal aja. Kata Rasulullah, wahai sahabatku, tawakal yang benar itu, unta kamu itu kamu ikat sekencang-kencangnya sampai rasanya itu udah maksimal. Ya, dia enggak kelepas, enggak dicuri orang. Baru tawakal. Gitu. Jangan unta yang enggak diikat bilang tawakal. Nah, jadi kita pun sama. Ikhtiar kita itu maksimal. Ya. Setelah maksimal baru tawakal kepada Allah. Ya. Kalau sudah maksimal, rasanya itu kita udah puas. Kemampu kita segini. Sehingga Allah beri. Sekalipun kadang-kadang kalau kita mau jujur ya, rasa-rasanya kalau mau ngajak diri itu, antara yang ikhtiar kita sama yang Allah berikan itu, rasanya lebih banyak Allah berikan ya. Rasa-rasanya begitu. Kalau Allah beri segini, apalagi bicara ya kesehatan misalnya yang mahal ya, kita masih bersyukur ya. Rasanya nggak ada alasan tuh kalau kita nggak bersyukur kepada Allah ya. Misalnya kayak seperti itu. Maka bagaimana kita untuk hablum minallahnya itu kita terus ya meningkatkan keimanan kita, ya meningkatkan tawakal kita kepada Allah dan ridho dengan takdir Allah yang ada. Yang ada ya kita syukuri. Ya. Jangan sampai yang ada nggak disyukuri, yang dicari kejar nggak pernah dapat. Akhirnya kan repot. Nah, begitu ya. Kita syukuri yang ada, bahwa melihat kepada orang lain yang lebih banyak ujiannya, ya lebih bisa jadi lebih hidupnya lebih menderita. Demikian jamaah sekalian. Mohon maaf. Jadi kesimpulannya, kalau semua orang itu pasti ingin hidupnya bahagia. Ya. Tiga hal penting yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana mengokohkan diri kita pribadi ini. Kita yang harus menciptakan kebahagiaan. Ada dalam diri kita, ya kebahagiaan itu. Ya. Yang kedua adalah bagaimana orang terdekat kita, ya keluarga inti kita itu, ya dan masyarakat kita itu kita beri manfaat dengan ajaran kita, ya dengan banyak memaafkan, banyak empati, ya banyak memberi dan sebagainya sesuai dengan kemampuan kita. Itu kebahagiaan yang hakiki. Dan juga karena kita yang memang hidup di dunia ini sebentar, nanti di akhirat nanti, maka kita sekuat tenaga menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Demikian, mohon maaf bila ada kehilapan. Sahiri, aku astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah wa atubu.